Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, alhamdulillah dalam kondisi sehat ya. Mungkin di antara kalian masih ada yang di tempat pulang gitu ya. Yang kemarin telah mungkin ikut atau menentukan siapa pemimpin di daerahnya masing-masing. Nah, di UM mengambil kebijakan sehari dan sesudah libur pilkada, kuliah dilaksanakan saat daring. Demikian juga hari ini ya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang grup faktor ya, yang kelanjutan dari kemarin. Kita sudah membicarakan koset, kemudian pada saat berbicara koset belum tentu koset kanan sama dengan koset kiri ya. Nah, kalau kita dapatkan istimewa bahwa semua koset kanan sama dengan koset kiri, itu kita sebut subgrupnya atau grup bagiannya adalah subgrup normal. Nah, kondisi normal ini nanti memungkinkan bahwa hasil kali dari dua koset, ya, koset kanan dikalikan koset kanan, itu hasilnya akan berupa koset kanan. Nah, demikian juga karena koset kanan sama dengan koset kiri, ya koset kiri kali koset kiri itu hasilnya adalah koset kiri. Jadi di sini memungkinkan kita mendefinisikan suatu operasi pada himpunan koset. Jadi kalau koset-koset itu kita kumpulkan, ya, membentuk suatu himpunan, ya, nanti himpunan itu kita beri operasi, ya, pada operasi koset yang kita maksudkan, nanti ada kemungkinan dia menjadi suatu grup. Nah, tinggal diperiksa apakah persyaratan menjadi grup terpenuhi, gitu ya. Nah, itu adalah cakupan diskusi kita hari ini. Mungkin Anda sudah tadi juga mencoba beberapa soal di kuis, mungkin sudah kebayang ya apa yang harus kita diskusikan hari ini ya. Oke, akan saya tayangkan saja PPT yang sudah saya siapkan sebagai guide ya. Kita akan mendiskusikan tentang grup faktor, jadi ya motivasi dari grup faktor ya. Kemarin adalah kita punya adanya grup bagian normal ya. Nah, sekarang kalau kita punya, nah, G itu suatu grup ya, dan H itu grup bagian dari G. Nah, himpunan semua koset kiri di G, demikian juga koset kanan sampai dengan sama-sama itu dinotasikan dengan G per H ya. Jadi G per H ya. Jadi kalau kita tuliskan nanti G per H itu ya, kalau kita menurut definisi harusnya ini kan ya, H di mana hanya di G ya. Itu semua koset kiri ya sama dengan koset kanan ya. Itu kalau menurut definisi itu ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Nah, contoh saya ilustrasi. Misalnya G-nya adalah Z ya, yang mudah dulu. Kemudian H-nya adalah 5Z ya. Ini di kuis juga muncul ya. Nah, apa itu G per H isinya ya? Nah, kita lihat ini adalah semua koset yang dibentuk oleh H, 5H. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kosetnya karena hanya itu adalah 5Z, berarti nanti di sini G per H ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini hanya itu ya, H, G, dan G di sini karena Z operasinya tambah ya.
Berarti membentuk kosetnya adalah dengan operasi tambah. Berarti ini sama saja dengan nanti G-nya Z, sama aja dengan Z dibagi 5H, gitu ya. Itu akan sama saja dengan, mestinya adalah A ditambah 5Z, sorry ya, ini 5Z, ya. 5Z, A-nya di Z ya. Tuh, menurut definisi kan itu ya. Nah, sekarang apa isi dari itu? Kalau kita hitung, seolah-olah kan sebanyak Z ya, hanya ingat bahwa ada kemungkinan unsur yang berbeda menghasilkan koset yang sama. Ya, kemarin waktu diilustrasikan di S3, nah itu dengan hanya itu anggotanya identitas dan 1, 2, itu ternyata dihasilkan kosetnya tidak sebanyak 6 yang berbeda, tapi sebanyak 3 ya. Demikian juga ini G per H, Z dibagi 5Z ini ya. Kita lihat bahwa, nah, di situ karena untuk sembarang X di Z, ya, itu dapat dilakukan algoritma pembagian, yaitu X itu bisa ditulis sebagai R ditambah 5K. Ya. Jadi artinya, menurut teori dalam bilangan bulat, algoritma pembagian, kalau X dibagi 5, itu akan menghasilkan sisa R. Nah, sisanya itu kan tidak boleh melebihi, tidak boleh ya 5 atau lebih ya, kurang dari 5. Jadi sisanya itu kan kemungkinannya 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Dengan demikian, X ditambah H selalu dapat kita tuliskan sama dengan R ditambah H. Ya. Nah, R-nya kemungkinannya cuma 0, 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, koset yang berbeda di G per H atau Z per 5H di sini cuma ada 5. Yaitu ya. Nah, jadi di sini nah, G per H atau Z per 5H itu berarti 0 ditambah 5Z, 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z, 3 ditambah 5Z, 5 ditambah 4 ditambah 5Z. Nanti 5 ditambah 5Z akan sama dengan 0 ditambah 5Z ya. Karena 5 itu bisa ditulis sebagai 0 ditambah 5 kali 1 ya toh? Nah, berarti 5 tambah itu sama dengan 0. Nanti 6 ditambah H ya akan sama dengan 1 ditambah 5Z. Ya. Min 1, misalnya min 1 ditambah 5Z ya sama dengan 4 ditambah 5Z. Seterusnya ya. Nah itu algoritma pembagian. Nanti contoh-contoh yang lain juga banyak. Ini cuma saya memberikan ilustrasi. Berarti di sini G per H ya. Nah, itu anggotanya adalah koset ya ini. Ini koset isinya ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini adalah semuanya koset ya. Nah, itu koset. Ya. Jadi G per H itu koset. Nah, kemarin kita sudah menunjukkan bahwa koset kali koset belum tentu koset ya toh. Nah, tetapi kalau subgrupnya normal, nah, hasil kali koset itu hasilnya juga koset ya. Nah, itu kita bisa tunjukkan dengan menggunakan sifat normalnya ya. Baik. Ini yang mau kita pakai nanti ya. Nah, jadi sekarang kalau hanya merupakan subgrup normal di G, maka koset dikalikan koset hasilnya koset. Nah, maka ini nanti akan mendefinisikan suatu operasi ya. Itu kan berarti koset dikalikan koset hasilnya koset. Nah, operasi itu sebenarnya kan suatu fungsi ya. Nah, jadi di sini operasi ini bisa kita pandang adalah fungsi dari G per H cross G per H ke G per H. Ingat ya. Ingat operasi pada himpunan A itu adalah fungsi dari A cross A ke A ya. Nah, berarti sini nanti nah AH dipasangkan dengan PH itu dikaitkan dengan AH BH yang hasilnya sama dengan AB H. Nah,
kita tunjukkan bahwa ini merupakan suatu operasi, ya. Nah, operasi itu pada dasarnya kan suatu fungsi. Nah, ingat di sini, karena fungsi itu hasilnya adalah tunggal, dan kita punya ada kemungkinan koset yang berbeda itu, sorry, unsur yang berbeda bisa menghasilkan koset yang sama. Oleh karena itu, ini harus dibuktikan well defined-nya terlebih dahulu, ya kan? Ya, well defined. Apakah ini mendefinisikan suatu fungsi gitu ya, well defined atau tidak? Berarti kalau kita punya dua pasang koset yang sama, nanti hasil operasinya harus sama, gitu ya. Nah, misalnya di sini kita punya A1H sama dengan A2H. Kemudian B1H sama dengan B2H. Jadi ini apakah well defined? Nah, ini ya. Jadi well defined-nya kita buktikan. Nah, di sini nanti harus kita tanyakan apakah gitu ya. A1 ya. Nah, A1B1H hasilnya sama dengan A2 B2 gitu ya. Ini ditanyakan ya. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya buktikan well defined ya. Kalau kita punya dua pasang koset yang sama, apakah hasil operasinya sama gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau A1 ya, A1 A2 ya. A1H sama dengan A2H. Apa yang kita punyai di sini? Ingat kriteria-kriteria kesamaan dua koset ya, waktu berbicara koset. Nah, kalau A1H sama dengan A2H, apa artinya? Syaratnya. Ingat di syarat-syarat koset yang sama dulu. Ingat dulu bahwa A1H sama dengan A2H itu jika dan jika A1 inverse A2 anggota H. Betul ya? Nah, kemudian B1H sama dengan B2H. Jika dan jika B1 inverse B2 anggota H. Ya. Atau ini juga akan sama dulu ya. Sama saja dengan artinya apa? A1 anggota A2H. Ya. Tuh, sama. Ini juga artinya sama saja dengan B1 anggota B2H. Tuh ya. Ingat ini sifat-sifat kesamaan koset yang dulu itu ya. Nah, kita akan menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa itu sama ya. Jadi kita akan ya bisa menggunakan yang tengah ini boleh atau yang kanan ini boleh untuk menunjukkan ini gitu ya. Kita gunakan salah satu saja. Tadi yang terakhir boleh ya, bahwa A1H sama dengan A2H. Ini jika dan hanya jika A1 anggota A2H. Kemudian B1H sama dengan B2H jika dan jika B1 anggota B2H ya. Ini sudah Anda dapatkan di sifat koset ya. Nah, dengan demikian kita bisa tulis karena A1 anggota A2H, berarti tuliskan A1 itu sama dengan A2H1. Kemudian B1 sama dengan B2H2 untuk suatu H1, H2 di H.
Kemudian, jadi kita peroleh A1 dikalikan B1, berarti akan sama dengan A2H1, A2H1 dikalikan B2H2. Sekarang perhatikan bahwa H normal. Ya. Jadi perhatikan bahwa H1 B2 itu anggota H B2. Nah, karena hanya itu normal, maka H B2 itu sama dengan B2H. Tuh ya. Ini alasannya di sini ini karena H subgrup normal dari G ya. Sama dengannya ya. Nah, berarti H2B2, H1B2. Ini H1B2 ya. Jadi H1B2 bisa dituliskan sebagai B2H3 ya. Untuk suatu H3 di H. Dengan demikian nanti jadi kita akan peroleh A1B1 yang tadi ini A2H1B2 bisa kita tuliskan akan sama dengan A2H1B2H2 A2. Nah, H1B2 bisa ditulis sebagai B2H3. Jadi akan sama dengan A2B2H3H2. Nah, sekarang kita lihat H3H2 itu anggota H ya. Berarti ini adalah anggota dari A2B2. Karena kita punya A1B1 itu anggota dari A2B2, jadi kesimpulannya, jadi kita punya A1B1H sama dengan A2B2H ya. Nah, dengan kata lain di sini ya A1H dikalikan dengan B1H sama dengan A2H dikalikan B2H. Jadi operasi yang kita definisikan tadi adalah well defined ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah ini tadi. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi ini menjadi operasi yang ini tadi fungsi. Jadi fungsi yang kita definisikan di sini tadi, nah ini berarti sudah well defined ya. Jadi kita sekarang punya bahwa ini sudah merupakan suatu operasi ya. Jadi di himpunan tadi G per H yang tadi isinya adalah koset. Ya, karena normal berarti koset kanan dan koset kiri ya sama aja. Berarti himpunan koset kiri juga merupakan himpunan koset kanan G per H itu. Nah, ternyata di sana terdefinisi operasi ya. Operasi. Nah, sekarang untuk menunjukkan bahwa G per H itu suatu grup, kita tunjukkan bahwa operasi tadi mempunyai sifat asosiatif ya, pertama. Kemudian yang kedua ada unsur identitasnya. Yang ketiga, masing-masing unsur punya inverse. Kalau ketiga sifat tadi terpenuhi, maka terbukti bahwa G per H merupakan suatu grup. Ya, suatu grup. Ya. Itu nanti akan kita
angkat dalam suatu teorema, ya. Jadi untuk membuktikan teorema ini harus tunjukkan bahwa yang pertama operasinya bersifat asosiatif, yang kedua ada unsur identitasnya, dan yang ketiga masing-masing unsur punya inverse. Nah, sekarang kita buktikan. Jadi yang pertama, ini buktinya ya nanti. Yang pertama akan ditunjukkan ini, berarti AH dioperasikan dengan BH dioperasikan dengan CH, nanti harus sama dengan AH dioperasikan dengan WH CH untuk semua A, B, C anggota. Gitu ya. Nah, itu ya. Kalau ini hanya dihitung langsung saja berdasarkan operasi tadi ya. Jadi kalau kita hitung kan gini. Ya. Jadi dalam ruas kiri kita hitung menghasilkan ruas kanan gitu aja ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang. Nah, ini yang di dalam kurung pertama kita hitung dulu. Itu hasilnya adalah ABH. Baru dioperasikan dengan CH. Ya. Ini menurut definisi operasi sama aja dengan ABCH. Ya. Karena ABC anggota G berarti di G berarti berlaku hukum asosiatif. Jadi ini bisa tuliskan sebagai A, B, C, H. Ya. Nah, ini menurut definisi operasi tadi akan sama saja dengan AH dikalikan dengan ini yang BC. Ya. Nah, yang di dalam kurung kedua bisa kita terjemahkan lagi, yang depan tetap AH. Yang ini sebenarnya kan, nah ini kan yang kedua kalikan CH. Nah, jadi sifat pertama sudah terpenuhi ya. Nah, kemudian apa identitasnya sekarang yang kedua? Nah, yang kedua klaim bahwa identitas dikalikan H, yaitu itu sama dengan H sendiri, itu adalah identitas di G per H. Ya. Nah, ya caranya apa? Dikalikan saja dengan sembarang unsur di G per H. Ya. Kalau saya ambil AH di G per H sebarang, berarti kalau kita kalikan EH dikalikan AH, berarti kan akan sama dengan EAH sama dengan AH. Ya. Demikian juga kalau EA-nya di kanan, AH dikalikan dengan EH akan sama dengan AE AH. Ya. Jadi sini karena EHAH sama dengan AH EH sama dengan AH untuk semuanya, berarti itu adalah ident. Tinggal buktikan salah satu lagi, kalau kita ambil sembarang unsur di G per H, dia punya inverse ya. Nah, sekarang kalau saya misalkan yang ketiga ya, sifat yang ketiga, kalau misalkan AH anggota G per H sebarang ya. Nah, kita akan mencari apa inverse dari AH ya.
Karena AH itu anggota G per H, jadi A itu kan anggota G. Jadi A inverse anggota G juga. Jadi kita punya A inverse H adalah anggota G per H. Sekarang kita kalikan. AH dikalikan A inverse H itu akan sama dengan A inverse ya, H ya. Itu akan sama dengan H ya. Demikian juga kalau A inverse H di kiri, A inverse H AH akan sama dengan A inverse A H H ya. Nah, jadi dengan demikian ini A inverse H adalah inverse dari AH ya. Jadi kita punya AH inverse itu sama aja dengan A inverse H ya. Tuh. Jadi masing-masing unsur di G per H punya inverse. Jadi dari satu yaitu asosiatif, kemudian dua ada unsur identitas yaitu EH, kemudian yang ketiga masing-masing unsur punya inverse yaitu inverse dari AH adalah A inverse H. Jadi dengan demikian G per H adalah suatu grup ya. Jadi dari 1, 2, dan 3 diperoleh G per H adalah grup ya. Nah, G per H adalah grup. Ini yang kita sebut sebagai grup faktor ya. Nah, grup faktor yang dibentuk oleh grup G dan subgrup normal H ya. Nah, karena kita punya setiap grup Abel itu perkalian unsurnya adalah komutatif, berarti setiap subgrup dari grup Abel adalah normal ya. Contohnya tadi, kalau kita punya tadi Z dan 5Z tadi ya, kita sudah punya kosetnya tadi, berarti di situ 5Z adalah normal. Nah, jadi Z dibagi 5Z itu adalah grup faktor ya. Tadi kita sudah menghitung bahwa tadi kita sudah punya bahwa Z dibagi 5Z tadi isinya adalah 0 ditambah 5Z, 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z ya. Kemudian 3 ditambah 5Z dan 4 ditambah 5Z ya. Nah, jadi ini menurut teorema terakhir merupakan grup. Nah, biasanya dalam grup berarti kalau ini kan sebanyak hingga kita bisa membuat tabel Cayley-nya ya. Nah, kalau kita buat tabel Cayley ya kita buat aja 0 ditambah 5Z, 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z, 3 ditambah 5Z, 4 ditambah 5Z. Kemudian di sini 0 tambah 5Z, 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z. Nah, berarti di sini kita bisa membuat tabel Cayley ya. Nah, dari grup ini ya sesuai dengan definisi operasi koset berarti di sini tambah koset ya. Berarti di sini operasinya tambah ya. Nah, itu ya. Karena grupnya tambah. Berarti ini 0 tambah 0, 0 tambah 5Z ya. Ini 0 tambah 1, 1 tambah 5Z, 0 tambah 2, 3 ditambah 5Z, 4 ditambah 5Z. Ini berarti 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z, 3 ditambah 5Z,
4 ditambah 5Z. Nah, kemudian 1 tambah 4, 5. 5 ditambah 5Z itu sama aja dengan 0 ditambah 5Z ya. Kemudian 2 berarti 2 ditambah 5Z. 3 ditambah 5Z. 4 ditambah 5Z. 5 ditambah 5Z. Kemudian 5 ini 0 ya, sorry. Ini 0 sama aja. Nggak salah kita tulis 5, tapi sebenarnya itu juga 0 ya. Tambah 5Z, ini 1 ditambah 5Z ya. Kemudian 3 ditambah 5Z. 4 ditambah 5Z. Ini sebenarnya 5 tambah 5Z sama aja dengan 0 ditambah 5Z. 1 ditambah 5Z. 2 ditambah 5Z. Kemudian ini 4 ditambah 5Z. Kemudian ini 0. Kemudian 1, 2, kemudian 3. Ya. Nah, ini berarti kita punya tabel Kelly dari Z per 5Z ya. Jadi nanti operasi yang ada di G per H itu tergantung operasi di G-nya ya. Kalau di G-nya menggunakan operasi tambah, nanti di GH bertambah. Nanti kalau di G-nya itu kali, ya di G per H-nya juga kali. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan ya. Jadi nanti di buku juga banyak contoh ya dari G per H ini. Nah, nanti bisa kita simak bersama-sama. Nah, ini nanti Anda harus bisa juga membuat tabel-tabel untuk grup yang di. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Yang beberapa contoh yang ada di grup ini tadi buktinya sudah. Nah, ini hampir sama dengan yang disampaikan Pak Edi tadi ya. Jadi di sini 4Z, tadi 5Z, ini tabel Kelly-nya. Saya kira hampir sama ya. Di contoh 10. Kemudian contoh 11 ya. Ini G-nya adalah Z18. Hanya grup yang dibentuk oleh 6, yaitu isinya 0, 6, 12 ya. Di sini karena hanya itu unsurnya 3, Z18 itu unsurnya 18, nanti berarti G per H itu unsurnya ada 6, ya toh? Nah, 6. Ya. Anda bisa cek itu nanti. 6 itu adalah itu 0 ditambah H, 1 ditambah H, 2 ditambah H, 3 ditambah H, 4 ditambah H, 5 ditambah H, nanti 6 ditambah H kembali ke 0 ya toh. 6 ditambah H itu karena ya akan sama dengan H sendiri ya. 0 ditambah H itu sama dengan H, 6 ditambah H sama dengan H. 7 itu nanti 7 ditambah H akan sama dengan 1 ditambah H. Karena 7 itu sudah berada di koset 1 tambah H, ya kan ya? Nah, ingat kalau sudah masuk berarti nanti kosetnya sama. Ya. Nah, ini contoh operasinya. Terus Anda nanti bisa membuat tabel Kelly-nya sebenarnya secara lengkap ya. Hampir sama dengan tadi. Ya. Itu 0 tambah H, yang ke kanan ada sebanyak 6, yang ke bawah ada 6. Nah, nanti Anda bisa membuat tabel ya. Itu ada contoh ilustrasi menambahkan ya. 5 tambah H ditambah dengan 4 ditambah H itu sama dengan 9 ditambah H. 9 ditambah H itu sama dengan 3 ditambah H ya. Itu cara membuat. Nanti Anda bisa merangkum dengan membuat tabel secara lengkap ya. Ini contoh 11. Ini masih operasi tambah. Nah, contoh
lain ini yang mungkin operasinya tidak harus tambah ya. Nah, kita lihat kalau kita punya D4 ya. D4. Kemudian K-nya itu adalah R0 dan R180, cuma 2 unsur ya. Kita punya D4 itu 8 unsurnya ya. Nah, di sini K 2 unsur. Berarti kosetnya ada sebanyak 4 ya. Karena subgrupnya itu ordernya 2, grupnya ordernya 8 ya. Di sini kita lihat bahwa order dari K itu 2, order dari D4 itu 8 ya. Kita lihat order dari K 2, order dari D4 itu adalah 8. Berarti order dari D4 dibagi K itu kan menyatakan banyaknya koset. Itu kan berarti order D4 dibagi order K ya, sama dengan 8 dibagi 2, 4 ya. Berarti makanya di sini anggotanya 4 ya ini ya. Ya. Anggotanya 4. Nah, kemudian Anda bisa membuat ya, menghitungnya ini ya tinggal dikalikan saja. Nanti K itu sebenarnya kan sama aja dengan R0K sama saja dengan R180K itu K. Kemudian R90, kemudian H dan D. Nanti yang lainnya kan sama ya. Nanti dua-dua yang sama ya, sepasang-sepasang. Nanti kalau Anda nggak paham ngitungnya ya dihitung sendiri-sendiri, nanti yang sama dihitung satu kali. Tapi kalau Anda menggunakan sifat-sifat koset ya, bahwa kalau suatu unsur itu sudah masuk di koset yang lain, hasil kosetnya sama itu ya, baru bisa kita pakai ya. Di sini ada 4, jadi kemudian kita bisa mencari. Nah, di sini Anda akan punya tabelnya untuk D4 per K ya. Ini. Jadi tadi punya D4 per K itu. Jadi sekarang tabel Kelly-nya berada di tabel 91 ya. Ya, ini merujuk pada, berarti Anda harus ingat kembali cara mengoperasikan ya, cara mengoperasikan unsur di D4 ya, karena hasil kali koset tidak bisa lepas dari hasil kali operasi yang ada di koset ya. Sebagai contoh, kalau kita mau menghitung ini, nah itu kan ini tuh diperolehnya kan dari R90K dikalikan dengan HK. Nah, berarti di sini kan hasilnya sama aja dengan R90H K. Berarti Anda periksa kembali di dalam waktu mengoperasikan unsur di D4 ya. R90 dikalikan H itu hasilnya D ya, dulu sudah kita periksa ini D. Nah, gitu ya. Cara menghitungnya ya. Nah, ini nanti lengkap, ini adalah tabelnya ya. Dari tabel itu bisa kita lihat bahwa K itu adalah identitas, kemudian inverse itu kita bisa lihat ya. Nah, R90 K inverse itu sama aja dengan R90. Nah, kenapa? Karena inverse dari R90 ya R90 ya. Ya karena R90 K dikalikan R90K itu R180K itu K ya, karena K-nya akan isinya 0 dan R0
R0 dan R190 ya kita tadi ya. Kemudian dari situ bisa kita baca HK inverse juga HK, DK inverse juga DK ya. HK inverse sama dengan HK, DK inverse sama dengan DK juga ya. Oke, itu dari tabel ya, bisa kita periksa. Ini kan tabel aslinya ya, yang di D4 ya. Ini jadi harus ingat ini, kalau mau menghitung koset juga harus kembali kepada tabel aslinya ya. Ini contoh 13 itu UN ya, masih ingat. Ini adalah U1632, masih ingat? UKN ya. Nah, ini kan bentuk simbol dari UKN ya. Masih ingat apa arti UKN ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini lupa ya, ini waktu berbicara subgroup ya. Nah, UKN itu adalah X anggota UN sedemikian hingga apa? X mod K sama dengan 1. Itu ya. Nah, itu ya. Waktu berbicara subgroup ya. Nah, dari sini U1632 ya ini ya. U1632 berarti isinya adalah anggota UN, anggota U32 yang kalau dimodkan 16 1 ya toh. Nah, lihat ini. Ini adalah U32. Kalau dimodkan 16 1 mana? 1 sendiri. Kemudian 17 ya. 17 yaitu cuma 2 gitu ya. Ya, kita cek satu-satu ya. Itu artinya itu ya. 117 ya. Itu artinya kalau dimodkan K hasilnya 1 ya. Nah, jadi sini karena hanya itu anggotanya 2. Kemudian U32 ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Berarti ada 8 koset ya kan. Jadi kalau kita lihat order dari G itu adalah 16. Order dari subgrupnya adalah 2. Berarti order dari G per H adalah 8 ya. Berarti banyaknya koset 8 ini ya. Nanti yang direct itu karena kita abaikan saja karena kita tidak membahas itu ya. Direct sum ya. Jadi yang penting kita bisa mengidentifikasi G per H-nya di sini ya. Nah, nanti berikutnya tinggal aplikasi ya, penggunaan nanti silakan dibaca ya. Nanti bisa dimasukkan di diskusi kalau Anda kurang paham ya. Oke, baik. Ada yang perlu disampaikan? Ini berarti tuntas pembahasan kita mendiskusikan bahwa G per H merupakan suatu grup dan ini ada beberapa contohnya. Contoh lain tadi juga saya keluarkan di kuis. Nanti yang lain lagi bisa ditugas gitu. Dan nanti kalau Anda merasa bingung boleh dituliskan di forum diskusi ya untuk mempertajam. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak jelas silakan bertanya ya nanti. Mumpung masih ada. Nanti kalau sudah mengerjakan tugas bingung ya. Ya. Indikatornya adalah tadi waktu mengerjakan kuis, nah tidak bisanya di mana, dengan memperhatikan penjelasan Pak Heri itu apakah masih tetap tidak paham. Nah, kalau masih tetap tidak paham ya ditanyakan gitu ya.
Nah, kuis tadi kan pancingannya ya. Nah, ya. Nanti setelah ini Anda mencoba mengerjakan tugasnya. Nah, kalau mengerjakan tugas di awal-awal itu Anda sudah mencoba, nanti kan masih ada kesempatan bertanya di forum diskusi gitu ya. Nanti teman-temannya bisa menjawab ya. Tapi ya jangan tanya jawabannya gitu ya. Kalau tanya jawabannya jangan di forum diskusi, japri aja gitu ya. Nah, kalau tanya caranya atau yang analog gitu ya di forum diskusi. Tapi kalau hasilnya apa ya jangan di forum diskusi ya. Japri aja ya. Tapi Anda kan masih, walaupun tanya kan Anda harus nulis gitu ya, dia ada proses belajar. Makanya kalau tugas saya nggak ingin diketik ya. Kalau diketik itu Anda minta copy paste, ya Anda nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau Anda bertanya, kemudian menulis, nah itu masih ada proses belajar walaupun tidak maksimal gitu ya. Yang maksimal itu ya mikir sendiri, tulis sendiri gitu ya. Nah, itu belajar yang maksimal. Tapi kalau mikirnya sudah mentok, padahal sudah mau deadline mengumpulkan tugas, call a friend aja kan gitu ya. Kayak kuis ya, call a friend. Oke, baik. Udah, memang gak ada pertanyaan ini? Ya. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga Anda masih enjoy kalau yang masih di rumah gitu ya. Amin. Pekan depan kita akan berdiskusi tentang homomorfisme ya. Kemudian itu adalah memperumum isomorfisme dulu ya. Kalau isomorfisme itu kan satu-satu pada preserve ya. Nah, kemudian kalau satu-satu dan padanya tidak harus, kita hanya memperhatikan preserve-nya saja, itu kita punya yang namanya homomorfisme ya. Nanti lebih umum. Jadi sifat-sifatnya tidak sekuat isomorfisme. Nanti pertemuan ke-15 selanjutnya akan berbicara teorema isomorfisme. Nanti mengaitkan homomorfisme dengan grup faktor ya. Itu akan kita kaitkan, akan ketemu di dalam teorema isomorfisme. Terus terakhir pertemuan 16 UAS ya. Saya ingatkan sebelum UAS Anda harus menyelesaikan proyeknya ya. Tinggal ya sedikit lagi waktunya. Oke, semoga masih diberi kekuatan dan tetap semangat, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan di semester ini ya. Kita akhiri, sampai ketemu lagi insya Allah hari Kamis pekan depan. Semoga kita bisa bertemu secara luring tatap muka di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.